Gini, Miss, yang kenapa aku hubungin Miss Yuni, ya kan? Dia bilangnya itu nggak sinkron. Temanku bilang ada di Indonesia. Temanku yang ada di Mongkok bilangnya dia ada di Yunlong. Ya, bilang sama saya, dia juga ada di Hong Kong. Dia sempat ngirimin foto berangkat dari naik pesawat Asian Asian apa itu namanya, Asian Air, ya. Terus sampai benar-benar difotokan, Miss, di jendelanya. Udah, aku pergi dari sisi kamu. Aku tetap akan terima. Tolonglah, aku ceraikan. Aku nggak bakal menceraikan kamu dengan keadaan apapun. Sesusah apapun kamu, sesakit apapun, aku nggak bakal menceraikan kamu. Aku bilang kayak gitu, Miss. Bukan masalah tentang materi, enggak. Saya harus meninggalkan orang yang aku cintai, yang aku sayangi, gara-gara cuma permasalahan sepele, bahwa dia punya penyakit. Saya nggak seperti itu. Tapi dalam jangka waktu 1 minggu kamu ditinggalkan, selain keuangan ada nggak menurutmu keluhan lain nih? Dia itu penyakit, dia katanya pulang dari situ, katanya dia kepalanya sakit, ya kan. Yang aku tanya, pas waktu pulang dari cuti nikah itu, ini obat apa, mah? Ini obat sakit kepala, menghilangkan rasa nyeri. Dia nggak mau terus terang, mah, Miss, gitu loh. Oke. Dia nggak mau terus terang, gitu loh. Kalau dia dari awal nggak punya penyakit kanker, tak suruh berhenti, udah selesai sebenarnya. Ya karena saya tidak berani menghakimi ya, Iya. banyak orang mengatakan bahwa cowoknya penipu atau enggak. Kadang-kadang, maaf maaf bukan saya membela kamu ya, kadang-kadang memang, ada para pekerja migran yang ada di luar negeri itu, kecantol laki-laki lain atau maaf 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 dalam konteks ini, Ya, manukmu mungkin kurang gede atau maaf ya ini nyata ya. Eee, makanya mencari kepuasan lain atau dia sedang jatuh cinta dengan pria-pria penipu di luar sana. Saya nggak tahu nih, saya tidak berani menghakimi. ya, Karena ya, ada kasus juga rela meninggalkan anak dan suaminya demi ya, laki-laki lain. Ini kenyataan ya. ya, Karena memang banyak, Miss, ya. heeh, karena beda manuk atau apapun. Tapi saya tidak pernah berprasangka buruk dengan Mbak Rofiko ya. Saya pribadi saya nggak prasangka buruk karena saya percaya dengan kalian berdua karena saya tidak tahu siapa kalian. Bener nggak? Jadi saya nggak tahu siapa Iya, kalian, saya percaya dengan apa yang kalian sampaikan. Saya percaya Mbak Rofiko, saya percaya kamu. Menurut pandangan Mbak Rofiko bahwa kamu itu menipu uangnya. Tapi menurutmu dia, menghilang seperti itu karena dia sendiri punya beban di masa lalu. Bener nggak? Jadi benar. satu hal, saya cuman pengen bilang buat kalian sebenarnya duduk bareng, lebih baik daripada Ya, di konten kayak gini. Tapi karena ya, kamu kan tidak bisa menemukan dia, tapi ternyata setelah dengan konten ini kamu bisa mendengarkan suara dia yang curhat sama saya, bener nggak? ya. Gini, mah, gini, Miss, ya. Karena aku menghubungi Miss Yuni sampai aku mencari-nyari di grup-grup. Boleh ditanya dari rekan-rekan dari grup Hong Kong sampai grup kuliner Hong Kong Cina sampai ini semua. Aku jujur, Miss, aku nyari. Aku cuma pas aku telepon nggak mau mau ngangkat, WA nggak mau. Aku pengen ngomong. Dia bilangnya sama aku nggak mau debat. Aku juga nggak mau debat. Aku pengen menguruskan suatu masalah. Kalau dia kamu punya masalah, ayo diselesaikan, ya kan? Bukan masalah seperti itu. Yang orang istrinya di Hong Kong, yang di rumah selingkuh masih bisa terima kalau memang benar-benar dia mau kembali. Cuma masalah seperti ini, ya kan? Masalahmu yang gimana? Aku cuma sampai bertanya, gitu. Coba angkat teleponku, sampai aku kerja pun nggak tenang, Miss. Cuma memikirkan dia. Katanya langsung kemarin, Miss Yuni bilang, dari voice-nya itu kenal kita. Aku kerja pun nggak tenang, Miss. Gitu loh. Jujur. Siap siap siap. Nanti saya akan Gitu. infokan lagi seperti apa dan bagaimana karena, saya harus juga menjaga privasi Mbak Rofiko, karena dia percaya sama saya dan bukan berarti saya harus memberikannya padamu nomornya dia. Jadi saya akan hubungi dia dulu dan saya tanyakan kalau dia sudah oke mau berbicara denganmu, ya saya akan berikan tapi sekali lagi saya harus menjaga privasi dia karena dia juga Iya. percaya sama saya. Kamu Ya, percaya sama tahu, saya juga Miss. percaya. Aku tahu kalau dia punya nomor 2. Saya tahu. Tahu saya kalau dia punya nomor 2. Kasihkan ke saya, siapa tahu nomornya apa yang kamu sampaikan itu benar. Kalau menurut saya, aku nggak tahu nomornya, tapi aku tahu kalau dia punya nomor 2.
yang aku di hatiku, gitu loh. Mhm. Karena satu, dia punya akun bisnis, 2, nggak mungkin kalau punya akun bisnis nggak punya nomor 2, nggak mungkin. Itu pernah aku bahas kemarin. Aku ngerti kalau kamu punya akun, itu nggak usah kamu bahas. Sekarang gini aja, kalau kamu pengen cerai dan pengen cerai, dulu bilangnya gini, kan surat-surat di tangan saya semua. Dia cuma megang buku nikah. KTP pun di tangan saya, Miss. Mhm. Dia bilang, gertak saya, nanti tak ceraikan, ada pengacara saya. Silahkan kalau pengacara itu bisa menceraikan saya, nggak apa-apa. Aku bilang nggak gitu. Tak tuntut sekalian itu yang punya menceraikan. KTP di Mmm. tangan saya, kakak di tangan saya, Mhm. cuma dia megang buku nikah elektrik yang sekarang, Miss. Mhm. Karena pas waktu pemberangkatan dia belum jadi KTP-nya kan. Aku Mhm. harus cari surat pindah dulu ke tempat saya kan. Mhm. Karena banyak pembohongan di dia, Miss. Mohon maaf. Mmm. Teman-temannya banyak tanya kepada saya. Gitu loh. Yang temannya deket aja dibohongin apalagi sama suaminya. Gitu loh. Mhm. Ini mohon maaf, bukan saya mengada-ngada. Silakan. Aku makanya kalau dia punya masalah sama dia, ayo kita sharing bareng-bareng sama orang yang kamu ajak ngomong. Dia nggak berani, Miss. Mhm. Jujur, ada temannya yang ada di Hong Kong, ya kan? Cerita kalau dia nikah bukan di rumahnya dia, ya kan? Mhm. Pas waktu nikah itu memang teman-temanku yang datang ke rumah mertua itu memang ada tabrakan. Bilangnya dia ganti rugi 20 juta. Mhm. Itu satu. Kedua, dia pulang ke Indonesia, pulang ke Hong Kong, bilang sama orang yang part-time ganti Rofiko. Bilangnya saya di Korea. Ada nih nomor-nomornya orang yang dibilangin itu ada semua, Miss. Mhm. Gitu loh. Di situ kenapa harus bohong? Apa adanya. Aku dari awal sama dia juga nggak, aku orang pekerja seperti ini, enggak. Saya wira swasta. Yang penting aku hidupin anak-anakku, kasih makan anakku. Bukan saya pegawai negeri sama bukan siapa. Jujur. Ya. Kalau dia bilang saya nipu uangnya dia 40 juta, ngapain aku harus nikahi dia, Mak? Ya kan? Mhm. Mhm. Sekarang secara logika, Miss, kalau saya nipu dia 40 juta, motor 2, ya kan? Mhm. Nggak mungkin saya nikahin toh. Lebih baik aku ganti nomor, hilang kan? Mhm. Bener nggak? Mhm. Mhm. Makanya kenapa dia kalau telepon nggak mau ngangkat, makanya aku pengen kejelasannya dia, makanya aku tak gabungin ke keluarganya. Bener apa tidak dia pinjam 20 juta, gitu loh, Mus. Mhm. Dia Mhm. nggak mau ngangkat. Jangan ikut urusan ke orang lain. Ini keluarga, bukan orang lain. Bener nggak, Miss? Mhm. Mhm. Loh. Terus aku mau tanya dia, kenapa kamu meninggalkan suami kamu dulu? Kamu sekarang bisa nikah dengan saya, kok bisa status kamu bisa perawan? Itu pertanyaannya, Miss. Tapi kan sebenarnya sebenarnya nih masa lalu kan kamu sudah Hmm. diceritakan, kamu pengen mengungkit-ungkit masa lalu otomatis kan nggak bagus juga sih sebenarnya. Kalau memang hubungan itu sudah nggak sehat ya secara pribadi ya udah tinggalin aja gitu loh, menurut pendapat saya ya.